Wong orang sufi saja, orang yang sudah tingkatan hakikat itu ingin mendapatkan karomah itu saja tidak boleh, apalagi malah ingin mencapai derajat yang semacam itu adalah hal yang tidak baik menurut Islam yang sejati. Itu gitu untuk ya. roh yang orang maksiat ya. Ya. Kalau roh yang orang kafir ya, Orang kafir langsung di neraka. langsung di neraka. Gini ya, roh apakah beda dengan sukma? Kan kalau dalam ilmu kan rogo sukma, bukan rogo roh. Lah begini, roh itu kan ada 9. Ada roh idofi, ada roh robani, ada roh rohani, ada roh nurani, ya, ada roh nabati, ada roh jasad itu, ada roh lagi namanya roh rewani. Lah roh rewani inilah yang dimaksud sukma, yang bisa keluar dan bisa masuk lagi. Ketika orang itu tidur dia keluar, sehingga dia mimpi ketemu siapa, itu yang keluar adalah roh yang rewani. Sukma itu ya? Ya, sukma itu roh rewani atau sukma. Seluruhnya ini adalah dikoordinir atau diinstruksikan oleh roh idofi. Roh idofi itu nanti keluar sama seperti bercermin. Pak Hambali misalnya bercermin, ya rupanya begini ini ya, sehingga orang ketika hidup roh dikendalikan oleh jasad, tetapi setelah mati yang mengendalikan jasad adalah roh, yaitu roh idofi itu. Kan gitu ya, roh idofi. Lah roh orang-orang itu bisa ke belas kasihan, sosialnya tinggi, itu kan ada roh namanya roh rohmani. Sehingga ada itu menurut orang yang ahli makrifat atau pandangan sufi terhadap jenis-jenis roh itu tadi. Gitu loh ya. Terus tadi yang tentang bunuh diri. Kalau orang bunuh diri rohnya kok jenengan katakan nggak diterima, apakah orang yang bunuh diri dikatakan sudah keluar dari Islam ya? Atau hanya maksiat ya? Ya itu ya, al mukmin sing asoh, arwah sing asoh. Arwah sing asoh itu berarti tempatnya adalah bainas sama iwal ardi fil hawa. Nah ini bermacam-macam ini ya, bermacam-macam. Ada yang misalnya itu dia itu durhaka karena maksiat, tetapi dia tidak larangan yang berat, kan gitu. Makanya Kebo Kenongo ketika dihadapi oleh Sunan Kudus, dia tidak mau Rogo Sukmo langsung meninggal. Berarti saya harus bunuh diri, itu tidak boleh Sunan. Kalau saya tunggu Rogo Sukmo terus meninggal, saya pun bisa, tetapi saya itu nanti bunuh diri. Kalau saya bunuh diri, nanti roh saya terus bagaimana? Itu Kebo Kenongo ayahnya Joko Tingkir. Kan gitu maksudnya ya. Akhirnya gini, di masyarakat awam itu ketika ada orang yang mati gantung diri atau apa itu mau nyolati khawatir ya. Rumah sana orang yang bunuh diri itu sudah keluar dari Islam ya. Jadi nggak perlu disolati karena wala taqnatu min rahmatillah nih, jangan putus asa dari rahmatnya Allah, termasuk orang-orang yang bunuh diri. Gini bunuh diri. Tetapi di dalam syariat, dari dalam syariat ya, kita memandangnya kan walaupun dia bunuh diri tetapi dalam keadaan Islam ya, muslim, atau dia itu kaslan bukan jahid, ini kan kita wajib misalnya menyolati. Selama dia muslim kita wajib menyolati karena itu adalah fardu kifayah. Walaupun boleh karena Islam kita kan mandang dohirnya ya. Dohirnya, nahnu nahumu bidohir. Jadi kita itu menghukumi itu dengan yang kelihatan. Gitu Pak ya. Berarti kita nggak boleh mengklaim orang ini sudah keluar dari Islam ya, selama dohirnya masih dia Islam, masih mau sholat, masih mau sembahyang, berarti dia masih Islam. Ketika meninggal tetap wajib disolati. Nah bagi yang saya sampaikan itu adalah sudah ranahnya adalah ranah mukasabah. Mukasabah itu berarti al-kasbu, berarti dia itu sudah tajaqiyatun nafsi, artinya sudah bersih, sehingga dia itu bisa istilah mukasabahnya bisa menembus mugibat dari alam-alam yang samar, dia bisa melihat. Kelihatan itu tidak bisa diterima di alam barzah. Mukasafah itu apa seperti sing iso roh barang-barang sing gaib niki? Belum tentu. Karena mukasafah di sini adalah orang yang istilahnya itu diberi
oleh Allah yang namanya warid. Warid itu adalah nur atau ilmu yang ditaruh di hatinya, sehingga dia ini akan terbuka hatinya. Karena apa? Dinding-dinding pembatas ini dihilangkan. Jadi bukan indera keenam itu? Bukan. Bukan indera keenam. Itu indera keenam menurut orang yang tidak sholat atau orang yang istilahnya itu keluar dari Islam atau dan sebagainya, itu memang ada sarana. Sarana itu adalah ada ilmu yang digunakan untuk melihat itu, ilmu yang dilakukan untuk melihat itu. Nah, gitu. Itu berbagai agama ada, Nah, tetapi di dalam agama Islam itu kalau kita kepengen ngono itu tidak boleh. Wong orang sufi saja, orang yang sudah tingkatan hakikat itu ingin mendapatkan karomah itu saja tidak boleh, apalagi malah ingin mencapai derajat yang semacam itu adalah hal yang tidak baik menurut Islam yang sejati. Itu gitu, untuk ya. roh yang orang maksiat ya. Kalau roh yang orang kafir ya? Orang kafir langsung di neraka. Langsung di neraka. Ya ini di sini ya. Ada ini ya. Wa amma arwaqul kufari fa ya fi ajwabi turi saudi fi sijin. Dia itu sijin, masuk di dalam neraka sijin. Wasijin utawi neraka sijin tahtal ardi sabiah, yaitu di dalam lapisan bumi Sabtuju. Nah, lapisan bumi Sabtuju waya muttasilatun bi ajsadiha, ya ada jasadnya itu langsung ke sana, ya langsung ke sana ditarik oleh rohnya. Lalu bagaimana? Fatu adabu, maka disiksa arwah rohnya dan jasad, karena roh idopi yang ke sana itu bukan roh rewani, bukan roh robani. Itu yang tidak adalah roh idofi yang istilahnya menggerakkan semua roh. Nah, kan gitu ya. Fayata'lamu, maka dia merasakan sakit bidalikal jasad. Nah, kan gitu. Istilahnya itu ya. Jadi istilahnya ngono. Berarti yang tersiksa di alam kubur sendiri itu jasad juga. Jasad dan roh. Jasad dan roh. Ya, karena apa? Roh idopi itu bisa mengambil jasadnya dia. Sama persis, suaranya juga sama, bentuknya sama, ya, tinggi pendeknya sama, lalu apa itu istilahnya gerakannya juga sama. Itu seperti bercermin ya. Ya, dari jasad ini bercermin, terus di cermin itu ada bayangan kita, itu yang dinamakan roh idopi. Kalau kita sudah bisa melihat itu sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, itu ya istilahnya di situ. Terus itu tentang roh. Intinya roh itu barang yang baru, jadi diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang qadim hanya Allah Subhanahu wa taala, selain Allah niku baru. Berarti bukan hal yang qadim. Jadi roh itu hal yang baru yang tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gini ya, arwah gentayangan tadi yang saya sampaikan. Arwah gentayangan itu apakah ketika ada orang meninggal kemudian datang ke rumah, gedok-gedok di rumah tetangga dan rumahnya sendiri, mungkin karena punya hal yang belum terselesaikan, apakah ini benar-benar orang yang meninggal itu apa jelmaan dari sesuatu yang lain?